Yang ngaku wibu, ayo merapat nih. Kapan lagi beli HP tapi dapat waifu? Yes, namanya Demi. Lucu banget kan? Dan HP ini udah dapat rekor muri sebagai smartphone entry level pertama yang memiliki AI Virtual Assistant dan AI Game Space. Yes, apalagi kalau bukan Nubia Neo 3 GT. HP gaming yang beneran kuat. Ada dual gaming shoulder trigger, AI Game Space, dan AI Virtual Companion. 80 watt plus bypass charging. Layar OLED besar 6,8 inch, udah 5G ready, dan ada VC cooling system. Lengkap banget kan? Tapi apa iya sebagus itu? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Waktu pertama kali saya pegang Nubia Neo 3 GT 5G, saya sempat mikir, ini HP gaming beneran atau cuma gayanya doang? Tapi ternyata dari segi desain, fitur, sampai performanya, saya langsung sadar kalau ini bukan HP biasa. HP ini dirancang buat kamu yang suka gaming, pengen performa ngebut, tapi juga pengen tampil beda. Dan lebih kerennya lagi, Nubia sekarang resmi kerjasama dengan tim e-sport Geek Farm, yang artinya produk ini emang masuk ke ranah gaming profesional. Dan di meja redaksi Diarcom ini udah ada gift box spesial Nubia Neo 3 GT bersama Geek Farm. Keren kan boxnya? Kuat banget khas gaming Nubia kekinian dengan aksen Geek Farm yang juga menarik. Saat dibuka, wah isinya banyak cuy. Pertama kamu bakalan dikasih ada jersey Geek Farm ini. Lanjut ada casing yang keren kayak gini. Ada juga dikasih foto player card random nih. Kalau saya sih dapatnya Geek Farm Gops. Ayo kamu para gamer Mobile Legend Beng pada kenal dong pastinya. Gak lupa juga ada finger sleeve Nubia X Geek Farm. Selain itu, TWS Nubia TF T36 Bumblebee loh. Dan tentunya HP Nubia Neo 3 GT-nya yang gak kelupaan. Di boxnya ini ada penjelasan spek dan USP singkatnya. Langsung aja kita buka, kita bakalan langsung lihat ada HP-nya di sini. Terus terdapat beberapa lembar dokumen serta SIM tray ejector di sini. Dikasih juga hard case seperti ini, kabel charger berwarna merah yang keren, serta kepala charger yang support 80 watt. Nah, sebelum masuk ke HP-nya, kita juga dapat TWS Bumblebee. Ini desainnya keren banget, menarik. Jadi gift box ini beneran paket lengkap. Wih, seru banget kan? Desain. Satu kata buat desain HP ini, keren. Saya suka nuansa gamingnya yang cukup kuat di sini. Nubia Neo 3 GT mengusung cybermecha desain yang cukup solid di kelas entry level. Ada dua varian warna, Electro Yellow dan Interstellar Grey. Keduanya punya ciri khas yang menarik, aksen gelap pada warna grey yang bikin misterius, dan aksen cerah pada warna kuningnya ini, menyala banget. Saya sih suka banget liatnya. Bodi bagian belakangnya juga punya finishing yang matte yang bercampur glass design. Jadi tetap punya pantulan yang menarik, tapi nggak mudah ninggalin sidik jari. Kesan mata khas dari Nubia Gaming yang kembali dimunculin di sini. Modul kameranya juga dibuat menyatu dengan desainnya yang menambahkan aksen keren. Saya suka nih. Bagian kanannya terdapat tombol power berwarna merah dan juga tombol volume. Terus dikasih juga shoulder trigger L1 R1 yang bikin grip main game. Makin seru nih. L1 R1 alias dual gaming shoulder trigger sudah ada sejak Nubia Neo 2 5G dan juga di smartphone flagshipnya yaitu Red Magic. Tetap dibawa ke sini, jadi kamu tetap bisa dapetin pengalaman gaming yang maksimal. Di atasnya terdapat mic serta speaker yang menyatu dengan earpiece. Bawahnya ada speaker, port Type-C, mikrofon, dan slot SIM tray dengan tipe sandwich dual nano SIM. Nah, yang keren ada di belakang bagian matanya nih, nyala-nyala kayak gini loh. Bukan cuma ada notifikasinya ya, tapi bisa nyala juga saat kita main game. Lebih seru dan kesan gamingnya dapet banget. Nah, selain itu kamu juga bisa melakukan shake 2 kali untuk menyalakan flash secara cepat. Keren kan? Nah, sebelum bahas lanjut, saya mau bahas yang menarik banget nih. Nubia bawa konsep AI ke level baru dengan menghadirkan karakter virtual bernama Demi. Ini bukan cuma gimmick, ada beberapa hal yang bisa dia lakuin. Mulai dari Demi Care yang mengingatkan aktivitas harian, misalnya notifikasi sewaktu kebanyakan main game. Jadi diingetin lagi nih sama Demi. Ada Demi Alarm yang bakal bangunin kamu saat bangun di jam 4 hingga 10 pagi. Bisa juga dimunculin di home screen kita. Jadi bisa nemenin sewaktu lagi main HP. Wah, cocok nih yang ngaku wibu, bisa cobain. Ini fitur yang unik banget dan saya belum nemu di HP merek lain di Indonesia. Bahkan sampai saat main game dan performa kita lagi oke. Contohnya nih, sewaktu saya lagi main game Mobile Legend, Demi bisa mengeluarkan suara juga dan kita jadi lebih semangat.
layar. Begitu juga selesai explore Demi, kamu akan langsung ketemu sama fitur-fitur gahar lainnya yang bikin Nubia Neo 3 GT 5G ini pantas disebut sebagai salah satu HP gaming terbaik di kelasnya. Layar jadi daya tarik pertama, ukurannya 6,8 inch dengan panel OLED, resolusinya Full HD+, refresh rate-nya 120 Hz, dan brightness-nya bisa sampai 1300 nits. Saya ukur tingkat kecerahan layar saat kondisi normal dan hasilnya tembus di angka 700 sampai 800 nits. Buat kamu yang suka main HP di luar ruangan, ini terang banget. Layarnya tetap bisa terbaca jelas meskipun lagi di bawah matahari langsung. Dan karena dia pakai panel OLED, warna yang ditampilkan juga tajam dan kontrasnya tinggi. Saya coba tes color gamut juga dan hasilnya mantep. 100% sRGB dan 99% DCI-P3. Artinya, gambar di layar ini tampil natural dan berwarna banget. Entah kamu nonton anime, ngedit konten, atau sekedar scrolling TikTok. Touch sampling rate-nya juga saya tes dan maksimal bisa sampai 500 Hz. Respon layar ke sentuhan jari tuh cepet banget. Mau swipe-swipe pas main game FPS atau tap skill di Mobile Legends, semuanya serasa presisi dan enggak delay. Layarnya ini juga mendukung multitask sampai 10 jari secara bersamaan. Jadi buat kamu yang suka main game dengan banyak tombol atau kombinasi gestur, ini aman banget. Semua sensor juga udah lengkap dan berfungsi normal. Light sensor, gyro, sampai magnetic buat kompas. Performa mesin juga nggak main-main ternyata. Di dalamnya ada chipset Uni SoC T9100 dengan fabrikasi 6 nanometer yang mendukung jaringan 5G. Prosesornya octa-core dan saya cukup kaget karena di benchmark HP ini bisa tembus skor Antutu sekitar 529 ribuan. Dan di GPU Max benchmarknya nilainya bahkan tembus 1.276 ribuan. Geekbench 6 skornya dapat 867 untuk single core dan 2206 untuk multicore. Di benchmark 3D Max Slingshot dia dapat nilai 4726 dan di Wildlife dapat 2061 dengan stabilitas tinggi yaitu 98%. Ini penting karena artinya performanya nggak cuma cepat di awal doang, tapi stabil juga dalam waktu yang cukup lama. Saya juga jalanin CPU throttling test selama 30 menit nonstop dan rata-rata performa CPU-nya bisa stabil di angka 82%. Enggak gampang drop performa dan enggak nge-throttle parah. Saya juga tes dengan GFX Bench dan hasilnya cukup lumayan. Di Aztec Ruin OpenGL dapat 21 FPS dan di Vulkan dapat 20 FPS. Untuk T-Rex off-screen-nya FPS-nya sampai 83 FPS. Tes game, yang menarik juga adalah bypass charging system. Jadi kamu bisa main sambil ngecas tanpa ngerusak baterai, karena dayanya langsung dialirin ke mesin bukan ke baterai. Dan ini benar-benar bikin HP tetap adem meskipun saya main lebih dari 1 jam. Suhu juga stabil karena ada sistem pendingin VC cooling seluas 4083 mm persegi. Di sini ada game space buat bikin pengaturan gaming jadi lebih profesional. Saya mulai dari mainin Mobile Legends dengan pengaturan grafik ultra dan frame rate ultra dan hasilnya gokil. Game ini bisa jalan sampai 120 fps dan rata-ratanya di kisaran 114 fps. Bahkan di momen team fight yang rame banget, FPS-nya paling turun ke 100-an. Dan itu pun nggak kerasa nge-lag sama sekali. Selama main, saya ngerasa kayak lagi nyobain HP gaming kelas atas. Suhunya juga tetap adem, maksimal cuma 38 derajat Celcius. Selanjutnya ke game Genshin Impact dan ini game paling berat. Settingan saya turunin ke lowest dengan frame rate 60 fps. Dalam 5 menit permainan, Genshin masih bisa dimainkan, tapi FPS-nya memang nggak stabil. Rata-rata saya dapat di kisaran 43 fps dan sempat turun ke 30-an fps di area ramai atau saat loading efek berat. Tapi suhunya masih dijaga nih, maksimal di 40 derajat Celcius aja. Dan nggak bikin tangan saya kepanasan. Terakhir saya main PUBG Mobile, saya set ke Smooth Extreme dan selama 5 menit main, FPS rata-rata stabil di angka 59 fps. Dan yang paling rendah cuma turun ke 55 fps. Rasanya smooth banget dan solder trigger yang ada di sisi body bikin main jadi makin enak. Saya pakai trigger buat scope dan tembak dan responnya cepet. Kayak main pakai controller mini. Suhu juga nggak naik signifikan. Saat saya cek, suhunya maksimal di 38 derajat Celcius dan itu masih nyaman banget buat di tangan saya. Pengalaman gaming juga makin lengkap dengan adanya air trigger di bagian atas body. Saya suka banget fitur ini karena waktu main game FPS atau MOBA, kamu bisa set triggernya buat nembak, lari, atau skill. Jadi kamu nggak perlu susah tuh tap-tap di layar. Sensasinya kayak pakai controller mini yang langsung built-in.
Nubia juga nyematin speaker stereo dengan dukungan DTS:X Ultra dan linear motor untuk getarannya. Hasilnya, saat main game, kamu bisa dengerin arah suara dengan detail dan ngerasain getaran feedback yang bikin pengalaman jadi lebih imersif. Nggak heran kalau HP ini dipercaya oleh tim e-sport Geek Fam. Keren deh. Kamera, dari sisi kamera, HP ini bawa setup standar untuk kelas gaming. Kamera utama 50 megapiksel yang bisa autofocus dan satu kamera tambahan 2 megapiksel. Kamera depannya 16 megapiksel. Dari hasilnya kita bisa lihat kalau fokusnya emang di sektor gaming. Tetap oke dan masih support kebutuhan postingan di medsos kamu. Kayak gini nih hasil kamera dari Nubia Neo 3 GT ini. Fitur lainnya, fitur-fitur pendukung lainnya juga nggak kalah lengkap. Nubia Neo 3 GT ini udah mendukung dual SIM, koneksi 5G, Wi-Fi dual band yang lebih stabil, Bluetooth 5.2 dan NFC. Jadi semua udah siap di sini. Sistem operasi yang digunain berbasis Android 15 dengan UI MyOS 15 dari Nubia yang ringan dan responsif. Navigasinya gampang, nggak banyak bloatware dan performa multitaskingnya juga cukup oke. Dan satu hal terakhir yang layak diuji, Nubia ngasih garansi 18 bulan untuk perangkat dan 6 bulan untuk aksesorisnya. Ini bukan hal yang umum di segmen mid-range dan saya lihat ini sebagai bentuk kepercayaan mereka terhadap kualitas produk ini. Oh iya, Nubia Neo 3 GT dapat rekor muri loh sebagai smartphone gaming pertama dengan gabungan AI Virtual Assistant dan AI Game Space pertama di Indonesia. Hebat kan? Kesimpulan, jadi kalau ditanya apakah Nubia Neo 3 GT ini layak dibeli? Jawaban saya, iya banget. Buat kamu yang cari HP gaming serius, punya fitur pro, performa stabil, desain berkarakter, dan pengalaman beda dari HP lain di harga serupa, ini adalah salah satu pilihan paling menarik. Nubia ngasih pengalaman gaming yang cukup lengkap, bukan cuma kenceng tapi juga fun dan unik berkat kehadiran Demi, si AI Companion. Di era gempuran chipset yang itu-itu aja, Nubia dengan Uni SoC T9100-nya bikin gebrakan yang menurut saya cukup berani. Tapi emang sih nggak ada yang sempurna, apalagi di sektor kamera yang masih punya ruang untuk improve. Tapi dari sisi lainnya sih udah cukup bikin puas nih. Sampai sini kamu udah naksir belum? Saya rasa sih udah pada naksir pasti deh. Kalau kalian tertarik bisa minang Nubia Neo 3 GT ini dengan harga 2 jutaan aja. Dan di periode pembelian tanggal 23 Mei kamu bisa dapetin gift box eksklusif loh, kayak yang saya review ini. Banyak itemnya dan seru-seru. Tapi ingat, stoknya terbatas ya. Jadi kalau kamu mau cari HP gaming entry level beda dari yang lain, Nubia Neo 3 GT jadi penyegar buat kamu nih. Nubia Neo 3 series bisa dibeli di offline store. Nah, khusus di Surabaya dan sekitarnya bisa ke toko berikut ini. Oke guys, demikian video mengenai Nubia Neo 3 GT ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Gila, harganya terjangkau tapi keren kayak gini. Edan Nubia.